sebagai pembuka acara disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna. Ladies and gentlemen, let's invite the Vice Regent of Natuna, Bapak Rodi Al-Huda, to give his remarks to open this webinar as well as the general lecture to today's topic. Bapak Rodi Al-Huda, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Good morning and all participant international webinar. Dear first Mr. Nick Abdul Rakib bin Hasan from the Nusantara Research Center, Thailand. Associate Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, Bapak Haji Kartubi SDMA, Bapak Dr. Bambang Sulistiono from Dirgantara University, Datuk Rida Kaliamsi, sejarawan dan budayawan Kepulauan Riau, Dear Dr. Haji Umar Natuna, Dear Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Malayong, Dr. Hadi, selamat datang, selamat jumpa kembali. Dr. Ali Maksum and the moderator Mr. Lukman Nur Hakim and Mr. Kamarudin. The first, I want to say happy birthday 90th to Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. The age that is starting to grow up. The second, congratulations on the implementation on the international webinar with the theme of the returning Natuna as the world maritime axis in the midst of the COVID-19 pandemic. But we can still stay in touch, have discussion by utilizing technology. Walaupun pandemi, kita masih bisa menggunakan teknologi untuk bersilaturahmi, berdiskusi. So no matter what Allah is meant, nothing is vain. We just have to be grateful. Tinggal kita mau mensyukurinya atau tidak saja. And just now, for all the participant of the webinar, salam dari Pak Bupati, greeting from the region. He could not attend because there was another event. Beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Bapak-bapak dan seluruh hadirin semua, even though this is an international webinar, we are all Malay across the country who have the same language that we can understand. So I better the Malay instead. May I? Bagaimana Bapak? Memang ini seminar international antar bangsa, tetapi karena kita sesama bangsa Melayu, saya akan gunakan bahasa Melayu saja. Setuju? Baik. Baiklah, untuk seminar atau webinar hari ini saya sampaikan dulu pantun. Di dunia maya kita berjumpa, tak bisa kita bersalam-salaman. Nama saya Rodi Al-Huda, sekarang saya menjadi pelayan. Saya pelayan masyarakat Natuna sekarang, Bapak Ibu.
Webinar kita hari ini bicara tentang mengembalikan Natuna sebagai poros maritim dunia. Saya juga tak tahu apakah dulu sesungguhnya memang Natuna adalah poros maritim dunia, tapi bahwa kita bangsa Melayu serantau ini adalah bangsa yang tergantung hidupnya dengan laut, sehingga kita tidak bisa lepas dari keadaan laut itu sendiri, keberadaan laut itu sendiri. Ya. Bintan bergelar Pulau Hang Tuah. Menunggu titah dari sang guru. Lautan bukanlah media pemisah, justru karena lautan bangsa Melayu bersatu. Baik Bapak Ibu semua partisipan yang hadir dalam webinar ini, sebelum saya sampaikan sedikit materi pokok di dalam seminar ini, mari sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar antarbangsa balikan Natuna sebagai poros maritim dunia secara resmi kita buka. Natuna sebagai poros maritim dunia, diakui atau tidak, secara de facto hari ini letak geografis Natuna berada pada jalur pelayaran internasional alur laut kepulauan Indonesia. Ada 200-an kapal besar, ada 200 lebih kapal besar yang berlalu lalang di laut Natuna, di alur laut kepulauan Indonesia 1. 200 kapal besar itu adalah kapal yang membawa berbagai kebutuhan hidup bangsa di dunia, dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, dan sebaliknya dari Asia Barat dan Eropa ke Asia Timur. 200 kapal yang lewat hari ini di depan Ranai, di Alki 1, di depan Pulau Bunguran, itu adalah armada dagang dunia yang sebagian besar mengangkut kebutuhan hidup bangsa di dunia. 200 kapal per hari yang lewat di Laut Natuna itu menunjukkan bahwa Natuna secara geografis menjadi poros maritim dunia. Mau diakui atau tidak, de facto secara nyata dia adalah tempat lalu lalang sangat banyak kapal. Dan Singapura hari ini, Singapura memanfaatkan 200 kapal itu untuk melakukan intershipment, perdagangan antar kapal, untuk menjual, mensupply, mensupport bahan bakar minyak, oil, air tawar, fresh water, bahan makanan untuk kapal-kapal itu melanjutkan perjalanan dari Asia Timur ke Eropa dan maupun Asia Timur ke Asia Barat dan sebaliknya. Sementara Natuna belum memanfaatkan 1% pun dari lalu lalang kapal itu untuk menjadi supporting logistik yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai contoh, satu kapal sambil berjalan membeli dengan Singapura 700 ton bahan bakar, kita bisa kalikan dengan 200 kapal itu. Satu kapal membeli 500 ton air tawar, fresh water. Satu kapal membeli 2 ton bahan makanan, telur, daging, ayam, sapi, dan segala macamnya. Andainya Natuna bisa berpartisipasi 10% saja, 20 kapal yang lewat di selat itu sebelum ke selat Singapura, dia melewati Natuna, berapa duit ekonomi yang bisa
berjalan di Alki itu.